Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini Pak mau ngusulin rencana kerja bulanan. Barangkali mau dicek sama Bapak, kebetulan nih rencana kerja usulan bulan Juli 2025 yang saya usulkan ini Pak. Satu Indorama Policem, yang kedua Indorama Divisi Whipping, ketiga Sopansi Kiskos, yang keempat Shopee Indonesia, yang kelima Bank BPR Supra, yang keenam PT Nutrisi. Yang peminat dari 6 ini salah satunya Berkala ya? 5 berkala, yang satu pembinaan. Yang pembinaan mungkin salah satunya saya mungkin mengambil Bank Supra. Itu yang masuk pembinaan. Nah ini kebetulan yang PT Indorama Policem kebetulan ada pengaduan juga mengenai masalah perselisihan atau apa, melihat juga nggak tahu karena kita belum melihat khusus rencana. Ini salah satu di rencana kerja Indorama Policem itu satu sisi dari pemeriksaan berkala, di satu sisi pemeriksaan khusus. Nah untuk pemeriksaan berkala ini insya Allah di pertengahan bulan Juli, tapi untuk pemeriksaan khususnya di awal minggu pertama bulan Juli, yaitu rencana tanggal 3. 2 kali berarti ya? Ini 2 kali rencana Pak, yang satu risus, yang kedua berkalanya. Yang risus minggu awal bulan Juli, minggu awal tanggal 3 Juli. Di antaranya saya dengan Bu Neneng dan Pak Ipan tim pemeriksaan khususnya. Mungkin barangkali ada masukan dari Bapak dari usulan kerja saya ini Pak. Ya nanti kalau sudah selesai itu nanti kita teliti ya pemeriksaan termasuk yang juga punya membuat pemeriksaan pembinaan itu lah pembinaan itu. RHP mungkin Pak ya. Ya. Selain itu ada lagi Pak mengenai masalah ini nih, mengenai masalah yang Indorama Policem ini mungkin untuk tindakan ke depannya kan samping satu sisi kita risus dan satu sisi kita bisa berkala. Karena ini kasusnya itu kita juga belum paham nih pengaduannya mengenai masalah NIB dan mengenai masalah UMSK. Oh itu kemudian kasus itu kemarin ya. Mungkin masalah ini kita juga perlu klarifikasi dengan pihak manajemennya. Karena salah satu sisi karena menurut manajemen Indorama Policem itu salah satu masuk kategori tekstil, ternyata di NIB sama kuenya itu adalah chemical. Mungkin ya nanti klarifikasi sebagai bahan laporannya nanti bisa lanjutkan laporan kita ini ya. Ya baik mungkin di ya. Berarti nggak ada perubahan Pak, ada perubahan. Baik Pak, terima kasih waktunya. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Upahnya ya sekarang udah nggak berlaku. Iya, maksudnya dari awal tahun 2020 kita kan untuk dan masih di UMK Pak. Jadi kan gini Pak, sebetulnya kalau emang status kita itu udah ada kejelasan Pak, taruhlah misalnya kita sesuai KBLI kan itu kimia. Iya. Artinya kan dari 2020 itu kan harusnya kita mengikuti aturan UMS Pak. Karena NIB itu udah ada di NIB itu udah ada di 2018. Iya. Seperti itu Pak. Makanya tadi kami bilang ketika status kami udah pegang chemical, kita hal yang lain itu ya masalah penyesuaian tersebut Pak. Oke. Upaya UMSK itu bagi yang karyawan lama nggak ada perubahan kan? Maksudnya gimana? Upah UMSK kan awalnya Kita masih upah UMK. UMK. Ya, dari mulai Dari pertama kita nggak masuk UMS nggak pernah masuk UMS. dari pertama. dari pertama di Policem tuh. Iya, UMK. iya. Masuk ke MSK, cuma kalau saya kasih maka kita terakhir runding bulan Januari kemarin tekstil. Yang untuk untuk tekstil tekstil. itu. Iya, kalau kita mau tekstil berarti kan itu UMK. Karena ini Policem, chemical. Kita baru perbangunannya berdiri. Yang misalnya kalau emang kita ngacunya ke UMSK, ya MSK tekstil. Chemical. Kalau kita kan ini sebenarnya pas tahun kemarin aja masuk UMS 1 memang kita tuh benar-benar di tekstil gitu Pak. Ya. Tapi kan kita menyatakan memang tekstil kan. Memang tekstilnya kan. Iya. Nah setelah PMK 10 ini keluar dan datanya udah real itu kan, apa yang dikeluarkan di OSS sama Badan Statistik ya memang beliau-beliau di sana itu tidak mengakui bahwa Walaupun dalam pernyataan ini beda jelas Policem itu kan chemical. itu kan setahu saya kan itu udah menentang Pak. Ya. Benar Pak. Betul. Jadi gini, nanti kan dari kalau misalkan ya kita kan tadi kan harus meneliti dulu ke lapangan ya. Kalau misalkan ada bukti NIB ya kita klarifikasi lah, kita tim apa
yang di rekan-rekan sampaikan sesuai apa tidaknya kan kita harus kasih ke lapangan. Pada ya kok pada mungkin kita kan pada ya Pak Irfan ya kan ya awal bulan mungkin ya minta data-data nanti datanya aja lengkapnya untuk dasar kita sebagai surat perintah ya bulan ini ya. tapi kita kan mengumpulkan data dengan ada di perusahaan ya. Yang data dari pihak teman-teman mana dulu ya. Nanti kan kita verifikasi ke lapangan kita lihat dari perusahaan ya. Mungkin untuk ininya ini surat Pak yang dibeli dengan surat Pengaduan. surat yang kemarin kita layangkan ke manajemen. Pengaduannya ada? Ada itu. Ini. Iya. Oke, surat permohonan penetapan upah. Oh ya, ini dari kota kaminya ini ya. Ini nanti jadi surat masuk. Tapi ini tadi belum masuk di bawah ya, langsung ke sini berarti. Belum ke administrasi ya? Langsung ke sini aja. Ke atas. Oh iya. Ini aja surat pengaduannya ya? Pak, kami boleh minta surat-surat terima. Nah itu di bawah biasanya. Nanti di bawah saat terimanya, Di bawah. administrasi. Nanti ada stempel, ada serah terima. Kalau dijelas ada stempelnya. Nanti ada ke Ibu Tiara atau bagian APS ya di bawah. Nah ini sekali itu bawah aja. Atau begini, ini kan nanti kebetulan kalau ada fotokopinya bisa kami untuk tempel ini sambil nunggu disposisi gitu. Fotokopi apa Ini. Oh ada. Nah. Nanti kan di sana kan disposisi lama lagi. Tapi kita ada suratnya. Ada sambil kopinya nunggu lagi. surat perintah kan kita. Kalau yang ini mah kita aja nggak usah ya, yang ini mah. Nggak usah. Jadi kita aja ya, nggak usah ke bawah ya. Ini kejadian beri Kalau ke bawah kan itu surat aja. Kiranya kita takutnya nanti ini. Kopinya. Kopinya buat kami aja nanti di sini, nanti yang aslinya untuk pengaduan nanti ke bawah. Suratnya aja yang ke bawah. Nah, Kalau yang suratnya ini bagiannya ke bawah, kita. nanti bikin minta tanda terima. Namanya Bu Tiara. Bu Tiara di bawah. Bu Tiara. Iya. Ya di bawah. Kalau nggak ada Bu Tiara, ada yang juga ada yang anak PS. Ada. Oh iya. Nah, ini surat pernyataan berapa kali ya? 3 kali Pak. Iya, ini berita acaranya ya. Oke. Enggak, jadi gini Pak, kita ngelayani surat itu 3 kali, Nah. diskusi 2 kali. Yang pertama itu berita kan RGB kepada kami. Ya, jelas-jelas bukan tekstil. Bukan Iya. tekstil Pak. di KBLI-nya tercatatnya 20. Dulu pas sekolah nggak kasih ini. Nggak kasih. Nggak kasih. Tapi pas waktunya diminta dikasih bahwa ini kita ngeliat aplikasinya semika. Iya. Ya, gitu. Jadi otomatis nggak dapet insentif pajak kalau gitu kan. Begitu kita minta penetapan kesepakatan bahwa kita semikal, manajemen sampai sekarang enggak kita tekstil katanya gitu, Pak. Waktu itu. Sekarang ini Sekarang sana. Ya, Jadi di pertemuan. sekarang pun di 2 kali pertemuan pas setelah NIB kita pegang, mereka bersikupu ya tekstil. Ya ini fakta hukumnya loh Pak, NIB kan kita dalinya Nggak seperti punya itu. tekstil tapi pas ngajuin permohonan insentif pajak nggak dapat. Nggak dapat. Karena NIB-nya bukan Iya. tekstil. Tekstil. Dan Sempat ditanyain. Sempat. Mana gitu, set kalau misalnya itu tekstil, insentif pajaknya dong. Ya gitu, kita sudah dari kita awal Jawabnya apa? jawabnya gini, itu kan kebijakannya dari Dirjen Pajak, katanya gitu, Pak. KLU. Karena kalau kita tahu Pak, kalau KLU itu dasarkan atas nomor KBLI. KBLI, ya. Iya. Makanya ya Dirjen Pajak tidak memasukkan ICI kepada penerima. Idiot ya. Karena KBLI-nya bisa. KBLI-nya bukan termasuk penerima Itu. PMK. Pojok sekarang mana dong mah? Oh ini kan sama di mana dulu. Kami seger kan kalau ini ke Manado kan. Beda-beda lah. Manado tuh budaya Portugis kan mereka di sana. Ada orang cantik-cantik ya. Siapa gitu? Pak siapa Pak? Zainul. Pak Jainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kami datang ke sini ya yang hal istilahnya silaturahmi lah ya, pertama yang kedua pembinaannya dulu Pak. Yang dalam hal ini kami berdua sama Pak Judin. Nah ini surat perintah kami untuk diketahui bahwa kami datang ke sini tidak semata-mata tanpa ada surat perintah gitu. Yang berikutnya ya kami istilahnya mengenai pembinaan dan pemeriksaan masyarakat tenaga kerja dalam hal ini dalam segi hal normatif norma kerja dan norma K3 mungkin itu ya. Dalam hal ini kami menanyakan di mana pelaksanaan ketentuan di PT Kogyo Hiruta Kogyo Indonesia ini mengenai masalah normatifnya dalam hal satu wajib lapor online-nya apakah sudah dilaksanakan, itu yang kedua. Terus mengenai masalah
sejauh mana pengupahannya. Terus yang ketiga mengenai masalah pelaksanaan kepesertaan BPJS. Yang berikutnya mengenai masalah PP atau PKB apakah sudah ada di perusahaan. Terus yang berikutnya mengenai masalah status karyawan, PKWT dan PKWTT-nya ada apa tidaknya. Terus kalau ada di sini ada program magang apa tidak. Terus mengenai masalah panel alidaya, apakah ada sebagian yang dialidayakan. Terus mengenai masalah PKWT ini dilaksanakannya berapa lama sekali, apakah sudah dicatat apa belum, gitu kan. Dan yang ini mengenai masalah kompensasi juga. Terus dalam hal ini mengenai masalah norma ketiganya, apakah alat XLB-nya sudah dilaksanakan, pelaksanaannya setiap tahun sampai sejauh mana, gitu kan, apakah dilaksanakan atau tidak. Makanya kami kayak minta kejelasan dari pihak bapak dan ibu ini. Mungkin itu Pak Juli ya, kita mangga silakan Pak Juli lanjuti mengenai masalah apa yang perlu dikaji, lebih lanjut, mangga. Mungkin kita sama-sama aja ya. Terima kasih juga kepada manajemen yang sudah menerima kami. Dalam hal ini kunjungan pemeriksaan berkala ya. Jadi bukan Lexus, karena ini adalah sesuai rencana kerja bulanan pengawasan kerjaan. Kita mungkin sambil berjalan aja, sambil nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, diklarifikasi, silahkan. Boleh kita diskusi aja. Kita dari wajib lapor dulu Bu Tuti atau Pak Kang. Wajib lapor online Dulu, wajib lapor online-nya kita Sama- data dulu. PP aja sekalian. Nah, nanti kalau dari seluruh jalannya Pak Jainul barangkali dari perusahaan menyampaikan silakan. Saya nunggu artinya aja. Atau perusahaan. Nah, gitu. Oh ini sudah provinsi. Sudah provinsi. Ada itu ada. Sudah. Kesolip. Apanya? Coba buka. Kenapa? Kesolip. Kesolip. Ada. Lupa nyimpen gitu. Berhenti. Siap. Paromin. Pak Romin. Pak Romin. Nanti terakhir ke sini Pak Judin tanggal 28 Juli 2023 ya. Dengan Pak Romin. Yang 2024 kemarin enggak ke sini ya. Lewat. Kalau berarti tahun sekarang 2025 berarti 2 tahun sekarang lewat ya. Gak tuh kemana tahun kemarin beliau itu. Karena piasinya PT Hiruta Kauya ini kan beliau. Kalau kami mah hanya mendampingi takutnya dia nakal. Pak Jainul ini Mister Taku Obata. Iya, sekarang presidennya yang baru. Presiden sini ya. Ini ada beberapa catatan ya dari misalnya Pak Romin kalau nggak salah bukan Pak Judi Pak Romin. ya soalnya apa tulisan Pak Judi bagus. Oke. PP-nya sudah baru ya. Tadi sudah ini Pak Judi ya. Pertemuan sudah dilaksanakan. Tahun ini kita ada pembaruan lagi Pak. PP-nya. BP-nya Nanti di September. di September. Tahun sekarang. Oh iya. Tahun sekarang. Pas 2 tahun sudah 23 ya, 23, 24. Oh iya, berarti September sudah ada pembaruan lagi. Nah, oke, secepatnya lah sekarang bulan apa? Juni ya, Juli. Yang minimal Agustus lah ya. Terus sih kita udah bikin pembahasan tinggal sambut aja. Salin aja ya, nanti dari snakernya ya. Ini udah online apa masih manual bahasannya? Masih manual. Manual ya, ke dinas tenaga kerja. Karena dinas juga kan masih mau review katanya. Oke. Iya ya. Oke. Terus ke donasi P2 K3 sudah ada ya. Boleh lihat dulu ininya. Berapa ya? Tapi sudah disahkan ya Sudah disahkan. ke kantor kami ya. Betul. Siapa? Catatan yang lalu soalnya. Kali ketiganya ada? Bu siapa? Pak Joko. Pak Joko. Beliau ada? Pak Jokonya ada? Ada. Dia sejak kapan menjabat sebagai sekretaris kali ketiga? Sekretaris pejabat kita? Baru 2 tahun. Baru ya 2 tahun ya. Beliau untuk ini, untuk tugas beliau suka Al-Quran per bulan. Gitu. Minta aja nanti pas pelaporannya ada minta tanda terima tanda bukti. Ada. Oh, jangan hilang nanti. Ada di bukunya. Ada di bukunya ya.
Ini berarti dari tempat kemarin berarti ini masih hangat ini ya. Berarti belum ada perubahan lagi ya kepengurusannya ya. Oke. Cash reportnya sudah ya. Boleh saya lihat lagi. Disusun itu sih. Sudah disusun. Jadi ini dia mah. Disusun. Oh, MMM. Beda aja susunan mereka. Dengan ini beda. Sama. Sama. Oh, sama. Baik Pak Zainul, Pak Nan, Bu Titi, dan Pak Joko, terima kasih atas penyambutan kami hari ini dalam hal pembinaan dan pemeriksaan berkala kerjaan. Kali ini cukup sekian. Terima kasih adanya. Adapun kalau misalnya ada yang mau disampaikan lagi lebih lanjut, mangga. Sebelum kami pamitan, baik Pak Joko sebagai ahli ketiga, Bu Titi, Pak Endang, dan Pak Zainul, kalau misalkan tidak ada yang perlu disampaikan, kami mohon pamit. Terima kasih atas waktunya dalam hari ini. Sekali lagi Pak Ajrin, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, sedikit Pak jajaran manajemen secara garis besar terkait dengan implementasi norma kerjaan sudah bagus secara general ya. Walaupun ada proses itu wajar, tapi tidak signifikan. Yang membanggakan adalah terkait dengan norma kerja norma ketiganya di sini sudah dijalankan secara ketentuan yang berlaku lah. Makanya nanti kalau ada hal-hal yang kurang-kurang, sebaiknya kita lebih cenderung pada komunikasi yang penting jangan sungkan kalau ada hal yang misalnya perlu tanyakan ke kami gitu. Karena pengawas itu sebenarnya kan membina atau melakukan pemantauan terkait dengan ditaatinya peraturan tentang kerjaan. Misalnya, ini misalnya ada riak-riak seperti ini, sampaikan ke kami. Siapa tahu nanti bisa diselesaikan sebelum muncul pengaduan secara formal ke kami. Seperti itu. Dan, terima kasih sekali lagi apresiasinya atas hal-hal yang sudah dilakukan, pertahankan dan tingkatkan ke depan. Cukup Pak. Pak Jelman nggak ada. Ada usaha itu Pak Titi? Baik, terima kasih Pak Yudin, Pak Dudi atas kunjungannya ya. Kita ya senang sih setahun sekali kunjungi lah, gitu. Karena kita nggak bisa ngoreksi sendiri Pak, jadi harus butuh bantuan dari luar juga untuk ngoreksi kami gitu ya. Jadi kami juga akan paham, kesalahan kami ini, kekurangan kami ini. Jadi kedepannya untuk bisa memperbaiki, gitu ya. Terus dapat bimbingan juga dari Pak Jody, dari Pak Dodi kan terkait ini harus begini, ini ke depan harus begini. Itu sangat luar biasa buat kami Pak. Terima kasih Pak. Bisa deh. Cukup mungkin. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Saya mohon pamit. Terima kasih. Lain waktu kalau misalnya ada apa-apa konsultasi dan koreksi jangan lupa, apalagi untuk kali ketiga. Ya Pak Joko. Oke. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jainul. Karena itu udah ya. Dan videonya kita Makan di luar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Setiawan. Jabatan saat ini adalah Pengawas Tenaga Kerjaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat di UPTD Pengawasan Tenaga Kerjaan Wilayah Karawang. Dalam kesempatan hal ini, saya akan menjabarkan pengertian tentang anti korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mana bahwa tindak pidana korupsi itu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Yungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi pasal 2 ayat 1-nya, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit sebesar 200 juta
dan paling banyak yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3-nya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana panjang seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal pasal 4-nya, di mana dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Tindak pidana korupsi ini dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 3 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ketiga 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar, yaitu diantaranya 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 3. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam PBJ atau pemberian barang jasa, yang ketujuh, gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perolehan negara, itu unsur dari tindak pidana korupsi. Jadi gratifikasi akar korupsi yaitu diantaranya ada 2 pilihan, yaitu pilihan itu ada 2 pilihan, diantaranya aman dunia akhirat, penjara dan dosa, atau self assessment atau kita yang aktif untuk mencegah untuk terjadinya gratifikasi. Unsur pokok gratifikasi itu diantaranya yaitu 1. Pemberian dalam arti luas, bisa berupa gift, voucher, atau pemberian berbentuk nominal, hadiah, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan suap dan gratifikasi. Kalau suap itu pasti ada pertemuan tertentu, ada kesepakatan pemberi dan penerima, mengubah keputusan atau perilaku penerima, ada niat jahat, telah ada saat penerimaan. Itu yang diartikan suap. Tapi kalau gratifikasi, yaitu tidak adanya pertemuan tertentu, tidak ada kesepakatan atau pemberi dan penerima, belum tentu mengubah keputusan atau perilaku penerima, belum ada niat jahat saat menerima, dianggap ini merupakan salah satu gratifikasi yang beda dengan kata arti suap. Contoh, misalkan ada oknum pegawai pengawas ketenagakerjaan menerima sejumlah uang dari seseorang yang mana 2 orang tersebut itu memiliki seorang anak pengen masuk kerja ke suatu perusahaan, meminta bantuan ke kami, ke kita sebagai pengawas ketenagakerjaan perusahaan, pengen memasukkan anaknya supaya bisa masuk ke salah satu perusahaan dengan imbalan rencana si orang tersebut akan memberikan dengan sejumlah nominal. Nah, itu yang disebutkan dengan suap. Terus kalau misalkan pegawai pengawas ketenagakerjaan di dalam pembinaan dan pemeriksaan berkala di dalam perusahaan, setelah kita menerima beberapa data yang didapatkan di perusahaan dan ada temuan beberapa yang kita temukan, salah satunya contoh masalah norma kerja, diantaranya pengupahan, BPJS, status karyawan, yang mana salah satu diantara itu
perusahaan melanggar. Dalam hal itu perusahaan meminta tolong kepada pengawas bahwa itu jangan menjadikan suatu temuan dan akan ada imbalan dari perusahaan tersebut, jangan sampai mencuat ke permukaan atau menjadi temuan soal pengawasan. Nah, itu salah satu gratifikasi atau suap menyuap terhadap pengawas tenaga kerjaan. Jangan sekali-kali kita menerima, karena kita sebagai pengawas tenaga kerjaan, sebagai pelaksana pengawas undang-undang ketenaga kerjaan di lapangan, jangan sekali-kali memainkan undang-undang, karena itu adalah tupoksi kita sebagai pengawas tenaga kerjaan dan mengemban tugas negara bahwa perusahaan harus